Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah hukum perusahaan ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disebut dengan PKPU. Langsung saja untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Saudara Trian Wahyudi. Kepadanya disilakan. Oke. Screen PPT-nya bisa ditampilkan. Chris, PPT-nya bisa ditampilkan? Oke. Sorry, udah bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, di sini kita akan belajar membahas tentang kepailitan. Nah, yang pertama itu pengertian kepailitan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan adalah sila umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim, pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Oke, menurut Kamus KBBI, pailit itu artinya bangkrut atau jatuh miskin. Nah, dengan demikian, pailit itu merupakan keadaan atau kondisi di mana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Nah, dalam hal ini, di piutang, tampak bahwa intinya kepailitan adalah sita umum belaka atas kekayaan debitor. Oke, terus syarat kepailitan. Oh ya, menurut undang-undang suatu perusahaan dapat dikatakan pailit jika suatu perusahaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Nah, syarat-syarat tersebut menurut pasal 2 Undang-Undang Kepailitan meliputi yang pertama adanya meliputi debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang secara lunas yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Nah, dengan demikian dari pasal tersebut dapat kita tarik ada 2 kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama itu debitur tersebut mempunyai 2 atau kreditur, mempunyai 2 atau lebih kreditur. Nah, jadi menurut pasal 1132 KUH PER yang merupakan jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para kreditur, maka pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU masyarakat adanya 2 atau lebih kreditur. Syarat ini ditunjuk agar harta kekayaan debitor pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang selama kreditur sehingga semua kreditur memperoleh pelunasan secara adil. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, maksud dari nomor 2 ini, gugatan pailit itu dapat diajukan apabila debitur melunasi utangnya kepada minimal satu orang kreditur yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan, namun dalam hal ini disebutkan suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak ditentukan suatu waktu terhadap pasal 1238 KUH PER mengatur debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengabaikan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, syarat kepailitan itu menurut Undang-Undang
suatu perusahaan dapat debitur. Oke, lanjut lagi ya. Selain dua tadi ada juga syarat kepailitan selain yang dua tadi, yaitu pailit berarti pemogokan pembayaran atau kemacetan pembayaran. Debitur dapat berhenti membayar dengan putusan hakim, dinyatakan pailit. Putusan pailit akan ditetapkan hakim bila secara sumir terbukti adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukkan adanya keadaan berhenti membayar dari debitur. Kemudian yang terakhir, terbukti berarti untuk membuktikan tidak berlaku peraturan pembuktian tersebut. Nah, kemudian menyimpulkan informasi dalam laporan. Yang pertama, udah next. Ini Arisa, sorry. Oke, nah pihak yang dapat mengajukan pilotan itu ada empat ya. Yang pertama itu kejaksaan untuk kepentingan umum. Nah, yang dimaksud dengan kepentingan umum itu merupakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Yang kedua itu Bank Indonesia dan dalam hal debitur adalah bank. Nah, yang kedua itu pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu bank sepenuhnya merupakan wewenang Bank Indonesia. Pengajuan tersebut semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kemudian yang keempat ada Menteri Keuangan dalam hal debitur. Nah, Menteri Keuangan ini adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, dana usaha milik negara yang bergerak dalam kepentingan umum. Kemudian setelah itu boleh di next, Arisa. Pihak-pihak yang dapat dijatuhkan pailit. Nah, pihak-pihak Oke, kemudian pihak-pihak yang dapat dijatuhkan pailit. Yang pertama, orang perseorang. Nah, orang perseorang, pria dan wanita, menikah atau belum menikah, jadi pemohon debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali tidak ada percampuran kata. Kemudian yang kedua itu perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Yang ketiga itu ada perseroan, perkumpulan koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Yang terakhir itu harta warisan. Oke, next Arisa. Nah, tinjauan hukum kepailitan. Itu teman-teman bisa baca ya, ada 5 tinjauan hukum kepailitan. Yang pertama, agar debitur tidak membayar utang dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk menghindari kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali. Yang ketiga, menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut hak-hak dengan cara menjual sendiri barang milik debitur. Jadi, yang ketiga, menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri. Misalnya debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaan dengan maksud melepas tanggung jawab. Kemudian yang terakhir itu menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi. Nah, itu merupakan tujuan hukum dari kepailitan. Kemudian slide selanjutnya, prosedur permohonan pailit. Nah, prosedur permohonan pailit ini ada 7. Itu bisa dibaca juga ya. Yang pertama itu permohonan pernyataan pailit, itu diajukan kepada ketua pengadilan. Kemudian kedua, panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Kemudian yang ketiga, panitera wajib menolak
menolak pendaftaran permohonan pernyataan pilot bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, 2 ayat 3. Oh benar, dalam pasal 2 ayat 3, 4 dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian keempat, Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada ketua pengadilan selambat-lambatnya 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Nah, yang kelima, dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan, pilot didaftarkan pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hasil sidang. Kemudian yang keenam, sidang pemeriksaan. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Kemudian yang terakhir itu atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 sampai sampai dengan paling lambat 25 hari setelah permohonan didaftarkan. Oke, teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Trian. Selanjutnya, untuk materi B tentang penundaan kewajiban pembayaran utang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitur yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur. PKPU dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98 diatur dalam bab kedua mulai pasal 212 sampai dengan pasal 279. PKPU dilakukan bukan berdasarkan pada keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan debitur atau disebut dengan likuidasi harta pilot. Lalu selanjutnya, akibat adanya PKPU adalah yang pertama, debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya. Jika debitur melanggar, maka pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan. Lalu yang ketiga, debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur bersama-sama menurut imbangan piutang masing-masing. Yang terakhir, semua sitaan yang telah dipasang akan berakhir. Jadi ketika adanya PKPU, maka semua sitaan itu telah berakhir. Lalu selanjutnya, yang dimaksud dengan PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, permohonan pernyataan pilot dapat diajukan terhadap debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Jadi syaratnya, ini termasuk syarat ya, syaratnya adalah bahwa dia itu mempunyai 2 atau lebih kreditur. Kalau misalkan krediturnya hanya satu, maka tidak diajukan. Dan pula salah satu kreditor ini tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Itu tadi pengertian dari PKPU yang diajukan oleh 2 kreditur atau lebih. Lalu selanjutnya adalah pengajuan PKPU. Yang pertama, penundaan pembayar utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur. Jadi nggak boleh hanya satu aja tuh, nggak boleh. Lalu yang kedua, penundaan pembayaran utang diajukan oleh kreditur. Jadi penundaan ini diajukannya oleh kreditur bukan debitur. Yang ketiga, selama PKPU berlangsung tidak diajukan permohonan pilot. Nah, jadi sebenarnya berbeda ya, antara pilot dan PKPU itu berbeda, nanti akan dijelaskan di akhir. Lalu yang keempat, kalau permohonan dikabulkan ditunjuk hakim
pengawas, dan pengurus. Jadi kalau misalkan permohonan PKPU itu dikabulkan, maka setelahnya akan ditunjuk hakim, pengawas, dan pengurus untuk mengurusi urusan PKPU. Lalu selanjutnya, oke, ya itu cukup sekian materi presentasi dari saya. Akan saya lanjutkan kepada moderator. Akan dilanjutkan oleh Saudara Sibli. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Arisa. Lanjut ke 2 tahap PKPU. Yang pertama, PKPU sementara pengadilan niaga harus mengabulkan. Diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari. Lalu yang kedua, PKPU tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari. Apabila pada hari ke-45 atau hari rapat kreditor tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut. Lalu ada akibat hukum dari PKPU. Yang pertama, debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya. Lalu yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang. Pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Yang ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Yang keempat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Lalu yang terakhir, PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan. Lalu lanjut, perbedaan antara kepailitan dan penundaan pembayaran. Pertama, dari segi waktu, akar penundaan pembayaran diajukan pada saat atau setelah permohonan penundaan pembayaran. Sedangkan akar pada kepailitan diajukan setelah adanya putusan hakim. Lalu yang kedua, pembicaraan atau penyelesaian. Akar dilakukan pada sidang pengadilan pemeriksaan permohonan penundaan pembayaran, sedangkan akar kepailitan dibicarakan pada saat rapat verifikasi, yaitu setelah adanya putusan pengadilan. Syarat penerimaan akar pada penundaan pembayaran haruslah disetujui setengah dari jumlah kreditor konkuren yang diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim yang bersama-sama mewakili 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut dan mewakili 3/4 dari jumlah piutang yang diakui. Sementara itu, akar dari kepailitan harus disetujui oleh 2/3 dari kreditor konkuren yang mewakili 3/4 jumlah semua tagihan yang tidak mempunyai tagihan istimewa. Lalu lanjut ke poin C, penyelesaian sengketa kepailitan dalam perusahaan. Syarat penyataan pailit pertama kali dimuat dalam Veldsman Veroderning atau VV yang menyatakan setiap berhutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya dengan putusan hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas pemerintahan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit. Ya, cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Abdullah Hasan. Mungkin karena Hasannya kekurangan sinyal, akan diwakilkan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah contoh kasus kepailitan dan penundaan pembayaran utang. Yang pertama yaitu kasus di Sentul City. Perusahaan pengembang properti Sentul City digugat pailit oleh kreditornya, yakni Ang Andi Bintoro, Meliana Bintoro, Jimmy Bintoro, Denny Bintoro, dan Linda Karnadi. Gugatan pailit itu diadakan di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2020 lalu dengan nomor perkara 35 PDT Sus Pailit 2020 PN Niaga, Jakarta Pusat. Inti dari gugatannya adalah salah satu dari pihak penggugat meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya, serta meminta Sentul City dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Nah, lalu pengacara dari keluarga Bintoro mengungkapkan bahwa penyebab gugatan pada Sentul City dikarenakan perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya terkait jual beli tanah kafling. Keluarga Bintoro juga melakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah kafling pada tanggal 3 Juli 2013, di mana serah terima kafling dijadwalkan pada tanggal Oktober 2013. Intinya adalah inti dari peristiwa tersebut,
karena perusahaan Sentul City tidak melaksanakan kewajiban yang terkait jual beli tanah kafling. Nah, itu dari kasus Sentul City. Lalu setelah proses pelunasan dilakukan, Sentul City pun belum melakukan serah terima. Setelah proses panjang yang dilalui, konsumen memutuskan mengajukan permohonan pilot pada perusahaan. Kendati demikian, konflik ini pada akhirnya berujung damai dengan ditariknya pengajuan pilot oleh keluarga Bintoro pada 18 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu yang selanjutnya, kasus Hanson International, yaitu perusahaan milik Beni Cokro Saputra. Inti dari peristiwa ini yang ada pada nomor perkara 29 PDT Sus PKPU 2020 adalah bahwa status kepilitan Hanson International melalui surat edaran kepada seluruh pemegang saham dan kreditur diterbitkan 28 Agustus tahun 2020 oleh perusahaan. Dalam surat itu, Direktur Hanson International menyatakan bahwa hasil sidang dinyatakan PKPU telah berakhir, serta memutuskan pilot. Nah, intinya adalah bahwa PT Hanson International Tbk ini selaku termohon itu dinyatakan pilot dengan segala peristiwanya. Itu adalah dua kasus dari contoh kepailitan dan PKPU. Cukup sekian pemakalah dari presentasi kami. Kami singkatkan karena waktunya tidak cukup. Dan terima kasih juga kepada pemakalah yang lain. Dari kami memohon maaf apabila ada kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, makasih juga ya. Kami dah. Terima kasih. Udah ya.